Lihat manusia ingin popularitas, manfaat memang popularitas itu, semua orang kenal kita, semua orang tahu kita, tapi lihat mudarat besar dari popularitas yang manusia kalau tidak pandai berhadapan dengannya hanyut. Saking hanyutnya, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhahu, menjadi penduduk pertama di akhirat yang diadab di neraka sebelum Allah mengadab Fir'aun, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab. Siapa mereka? Mereka yang hanyut karena tak terhindar dari petaka popularitas. Siapa 3 penduduk neraka pertama? Pertama orang alim, kedua orang rajin sedekah, ketiga orang yang rajin jihad. Ternyata ketiga-tiganya ingin pujian manusia, ingin orang kenal dia. Apa namanya itu kalau bukan popularitas? Itulah dia popularitas. Dia belajar ilmu agama, mengajarkannya, ingin manusia mengatakan, oh itu alim kita, itu ulama kita, wah luar biasa. Kalau dia sudah bicara agama, jelas semuanya, tidak ada yang ditanya nggak ngerti, paham kaidah-kaidah, hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau dia sedang berjalan, orang bilang tuh Sahih Bukhari, Muslim sedang berjalan. Itu yang dia inginkan, ternyata pujian manusia. Masuk neraka pertama sebelum Allah menghadap Abu Jahal dan Abu Lahab. Lalu apa manfaatnya popularitas bagimu? Kalau akhirnya yang engkau dapatkan dari popularitasmu adalah engkau pertama kali merasakan panasnya neraka jahanam, wal'iyadzubillah. Dan lihat sekarang manusia-manusia populer yang telah mendapatkan popularitas di permukaan bumi, lihat petaka yang hidup dalam hidup mereka. Saksikan bagaimana mereka menderita setelah mereka sukses mendapatkan popularitas yang mereka cari-cari dari daerah ketika mereka adalah wong deso. Paham? Kenapa? Dia mendapatkan manfaat namun tak terjaga dari mudarat. Akhirnya berantakan. Dan ketika dia berantakan itu, kemudian dia mulai menghayal, andai aku tetap menjadi wong deso. Dan nggak bisa balik ke belakang karena Anda sudah terlalu populer. Ketika orang kaya sampai kepadanya mudarat harta dan dia ternganga, apa namanya itu, tertegun melihat mudarat itu datang tak silih berganti, dia mulai berkata, andai aku miskin seperti dahulu kala. Mengidam-idamkan kenyamanan hidup ketika miskin. Karena ketika miskin dulu, dia bisa makan cabai, dia bisa makan garam, dia bisa makan minuman manis, makan makanan yang sifatnya adalah gula, nggak ada masalah. Ternyata sekarang sudah kaya, nggak bisa ini, nggak bisa itu, ingin andai-andainya mau miskin lagi, tapi nggak bisa sudah. Apabila kita melihat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan menemukan Nabi Muhammad mendapatkan semua manfaat dan terhindar dari semua mudarat. Maka beliaulah orang paling sukses di permukaan bumi yang harus kita teladani sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Nabi Anda, semuanya, semua kehidupan beliau dapatkan semuanya. Beliau dapatkan tahta dan beliau terhindar dari mudarat tahta. Beliau dapatkan popularitas dan beliau terhindar dari mudarat popularitas. Beliau dapatkan istri, kata Abdullah bin Abbas, afdalu hadhil ummati aktsaruhum nisaan, yang paling afdal dari umat terakhir ini yang paling banyak istrinya. Ini menjadi gendang bagi orang yang mau berpoligami. Padahal maksudnya, kata Ibnu Abbas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling afdal dari umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Siapa yang paling banyak istrinya? Nabi Muhammad. Berarti yang paling afdal dari umat yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar banyak istri kemudian jadi lelaki yang paling afdal, bukan. Ya. Lihat, Nabi Muhammad punya istri dan beliau istrinya paling banyak dan terhindar dari seluruh mudarat istri. Terhindar dari mudarat istri maksudnya dari istrinya sendiri nggak ada mudarat kepada beliau.
Kalau ataupun ada mudarat dari orang ketiga yang memfitnah istrinya. Para munafikin. Beliau mendapatkan sahabat-sahabat. Itu manfaat kan? Sahabat manfaat tidak? Manfaat. Dan beliau terhindar dari mudarat seluruh sahabat-sahabatnya. Kadang-kadang kita bersahabat, namun kita disakiti oleh sahabat kita sendiri. Entah digunjing, fitnah, entah dibicarakan yang aneh-aneh, entah disebutkan kepada orang kesalahan kita, kekurangan kita, cerita hanya kita dengan dia saja, harapannya dia tidak menyampaikan kemana-mana, ternyata dia katakan kepada orang lain, kemudian dia katakan jangan cerita ke yang lainnya, yang ini kemudian cerita lagi, jangan cerita ke yang lainnya, akhirnya semua tahu. Mudarat bersahabat, hati-hati. Saking enaknya bersahabat, orang sudah adzan, malas ke masjid, lanjutkan cerita, akhirnya ke masjid juga, dapat tahiyatul akhir. Mudarat bersahabat. Maka akhi fiddin, ukhti fiddin, camkan 2 poin tadi. Sudah mulai jelas kayaknya pembicaraan anak. Sampai yang muda-muda udah ngangguk-ngangguk, berarti udah jelas itu. Kalau anak muda sudah ngangguk-ngangguk, berarti udah jelas masalahnya. Dapatkan manfaat. Jauhkan diri dari mudarat yang ada pada manfaat, karena kalau tidak, manfaat itu datang bersama mudarat. Hidup di dunia ini ada plus ada minus, dan itu ada pada segala sesuatu, termasuk baterai jam. Baterai jam ada plus minus enggak? Ya, itulah rumus hidup. Segala sesuatu membawa plus dan minus. Manakala plus dan minusnya ditempatkan pada tempat yang benar, selamat. Kalau tidak, enggak nyala atau kesetrum. Maka manfaat punya, harta punya plus dan minus, hati-hati menempatkan diri. Istri punya plus dan minus, popularitas punya plus dan minus, ngaji punya plus dan ngaji antum ini punya plus dan minus, hati-hati. Kalau tidak pandai-pandai berhadapan dengan yang bisa tenggelam. Dan begitu seterusnya. Punya anak punya plus dan minus. Miskin pun punya plus dan minus. Tinggal bagaimana kita pandai, mahir memperhatikannya, mempelajarinya, dan kemudian manfaatnya ambil, mudaratnya campakkan. Sukses sudah. Maka Abu Hurairah menjadi manusia sukses dalam kemiskinannya. Why? Karena dia mendapatkan segala manfaat dari kemiskinan dan terhindar dari mudarat, segala mudarat dari kemiskinan. Apa manfaat miskin? Punya waktu longgar yang sangat banyak, punya waktu luang yang sangat banyak. Betul tidak? Orang miskin punya waktu luang yang banyak enggak? Waktu kosongnya banyak enggak? Banyak. Itu dimanfaatkan oleh Abu Hurairah untuk nuntut ilmu. Kemana Nabi pergi, dia pergi. Apa yang diucapkan Nabi, dia hafalkan. Sehingga dia mendapatkan manfaat kemiskinan. Antum jangan kira miskin itu tidak punya manfaat. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa manfaat. Akhirnya Abu Hurairah menjadi manusia yang paling banyak hafal hadis Nabi Muhammad SAW. Apa yang mendatangkan manfaat itu kepada beliau? Kemiskinan. Dan itu yang dikatakan langsung oleh Abu Hurairah kepada kita. Saya menghafal hadis Nabi di saat kalian sibuk bekerja di kebun. Saya menghafal hadis Nabi di saat kalian sibuk berdagang di pasar. Sementara saya kemana Nabi pergi saya ikuti, hanya untuk mendengarkan apa yang beliau ucapkan dan saya menghafalkannya. Akhirnya beliau menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Manfaat kemiskinan. Dan beliau tidak terhalang dari mudarat miskin. Orang mudarat miskin adalah berkeluh kesah. Mudarat miskin adalah tidak sabar. Mudarat miskin adalah menengok terus kepada yang kaya, yang tidak miskin, sehingga semakin rajin melihat semakin menderita. Abu Hurairah terhindar dari semua itu, radhiyallahu anhu wa ardahu. Intinya saudaraku saudariku muslimin dan muslimat, kalau anda ingin sukses, ingat 2 hal tadi. Ingat 2 hal tadi. Apapun yang anda inginkan, kesuksesan apapun yang anda inginkan, sukses beraneka ragam. Sukses itulah anda mendapatkan apa yang anda inginkan, sudah selesai sudah. Sukses itu bukan harus menjadi menteri, bukan harus menjadi presiden, bukan harus menjadi saudagar kaya,
Sukses adalah Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Itulah sukses. Dapatkan manfaatnya. Satu. Dua, bagaimana Anda terhindar dari mudarat yang ada pada dirinya. Dengan menghasilkan itu, insya Allah ta'ala Anda menjadi orang yang sukses dalam apa yang Anda inginkan. Sekali lagi, yang paling hebat dalam mendapat kesuksesan dunia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar terus dari kehidupan beliau. Belajar terus dalam biografi kehidupan beliau. Gali terus, penuh dengan rahasia kehidupan. Biografi Nabi kita tercinta penuh dengan rahasia kehidupan yang mengajarkan kita hal yang paling hebat di permukaan bumi. Maka belajar terus sampai kita kemudian benar-benar menjadi orang yang meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.